Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku kelas 1 MI Tarbiyatus Syarifah yang solih-solihah, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada pagi hari ini Bu Wid akan mengetengahkan pembelajaran tematik tema 6, subtema 3 dan 4. Pembelajaran tentang lingkungan sekolahku. Anak-anak, lingkungan adalah semua yang ada di sekeliling kita, itu termasuk lingkungan kita. Selanjutnya Bu Wid akan menjelaskan tentang bunyi sila Pancasila, sila yang ketiga. Kalian masih ingat kan? Pancasila adalah merupakan dasar negara Republik Indonesia. Ya, sedangkan burung Garuda merupakan lambang negara kita. Anak-anak, Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Ya. Nah, sila-sila itu mempunyai simbol atau lambang sendiri-sendiri. Sila pertama dilambangkan oleh apa, anak-anak? Masih ingat? Ya, sila pertama adalah lambangnya, simbolnya bintang. Yang kedua adalah rantai. Yang ketiga adalah pohon beringin. Yang keempat simbolnya adalah kepala banteng. Yang kelima adalah padi dan kapas. Anak-anak, sekarang kita membahas bunyi sila ketiga. Bagaimana bunyinya anak-anak? Ya, bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Sedangkan lambangnya apa? Iya, pinter. Lambangnya adalah pohon beringin. Sila ketiga mengandung nilai persatuan bangsa dan negara Indonesia. Kita walaupun beda suku, beda agama, itu kita tetap harus rukun, harus bersatu. Ada istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh atau jatuh. Jadi kita bangsa Indonesia ini harus selalu bersatu. Ya. Kalian tahu seperti sapu lidi itu anak-anak. Sapu lidi itu kalau hanya satu saja diputus mudah atau gampang. Sedangkan kalau satu gebok kalian putus akan kesulitan kalian, kecuali kalau dengan alat, ya, dengan pisau atau dengan alat-alat senjata tajam yang lain. Anak-anak, sikap yang sesuai dengan sila ketiga yaitu kan tadi sila ketiga Pancasila mengandung nilai persatuan. Contohnya sikap yang sesuai itu adalah bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Anak-anak, di sekolah kita, tempat kita belajar itu harus kelihatan ataupun rapi, bersih, ya, karena kebersihan adalah pangkal kesehatan. Kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, melainkan tugasnya kita semua, siswa, guru, ya, lalu penjaga sekolah, semuanya itu adalah warga sekolah. Itu bertanggung jawab tentang kebersihan lingkungan sekolah. Jadi yang bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah adalah murid, guru, dan semua karyawan sekolah.
semua warga sekolah harus bersatu dalam menjaga lingkungan sekolah. Anak-anak, kadang kalian kalau membawa makanan ke kelas atau ke lingkungan sekolah, lalu ada bungkusnya plastik ataupun kertas, lalu kalian buang sembarangan, apabila diberitahu temannya harus mau. Contohnya begini, Andi, ayo bungkus makananmu jangan dibuang sembarangan. Kalau sudah diingatkan semacam itu, kamu ambil atau dibuang di tempat sampah. Selanjutnya, di semua tempat itu ada aturannya. Aturan itu juga disebut tata tertib. Ya. Aturan atau tata tertib itu harus selalu ditaati, dipatuhi, karena apabila tidak ditaati akan tidak bisa disiplin, tidak bisa tertib. Ya, apabila kita melanggar aturan akan mendapat sanksi atau hukuman. Jadi kalau kalian mendapatkan sanksi atau hukuman itu, bukan orang itu menghukum itu karena benci, tidak, tetapi orang memberi hukuman itu karena sayang pada kalian, makanya mau mengingatkan. Kalau dibiarkan, sampai kapanpun kalian akan jadi anak-anak yang tidak tertib, ya, tidak mematuhi aturan, tidak mematuhi tata tertib. Makanya kalian sampai kapanpun nanti seandainya tidak ada yang mengingatkan, kalian akan jadi anak yang jorok atau anak yang apa mau kamu, ya, itu kurang baik. Semua tempat memiliki aturan, baik itu di sekolah maupun di rumah, punya aturan sendiri-sendiri. Setiap rumah juga punya aturan sendiri-sendiri. Antara rumah yang satu dengan rumah yang lain mungkin ada yang beda aturannya, ya. Jadi seandainya rumahnya Ahmad dengan rumahnya Andin itu berbeda aturannya, itu tergantung keluarga itu. Kan yang menetapkan aturan adalah ayah, ibu, dan di keluarga itu, ya. Nah, sedangkan contoh aturan di rumah sekarang, tadi aturan di sekolahan, yaitu contohnya harus melaksanakan piket sekolah, ya. Lalu seandainya datang harus tepat waktu, tidak boleh terlambat, ya. Itu aturan di sekolah. Sedangkan contoh aturan di rumah, menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, bekerja bakti, membersihkan lingkungan, ya, itu adalah aturan-aturan yang ada di rumah. Ya, semua itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas. Pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas tidak akan terasa capek, anak-anak. Jadi kalau kalian disuruh orang tua kalian tidak ikhlas, artinya grundel, nanti kamu cepet capek, merasa capek, ataupun karena hatinya ndak enak, jadi nggak enak juga dalam mengerjakannya. Contoh aturan bersikap kepada tetangga. Anak-anak, di sebelah kanan kiri rumah kalian itu dinamakan tetangga kita. Tetangga itu bisa mungkin ada yang saudara, ada yang orang lain, tetapi semuanya itu orang-orang terdekat kalian, ya. Nah, sedangkan contoh aturan bersikap pada tetangga, nomor 1 biasanya menyapa tetangga ketika bertemu di jalan. Anak-anak,
pada siapapun kalian apabila bertemu di jalan, kalau kenal itu disapa, kalau nggak kenal ya menganggukkan kepala, monggo Pak, monggo Bu, ya, monggo Nenek, monggo Kek. Itu apabila orang itu sudah tua. Atau monggo Mas, ayo Mas, ya, itu menyapa tetangga kita ketika bertemu di jalan. Lalu yang kedua, saling tolong menolong. Apabila tetangga kalian punya kesulitan, punya hajat, kalian bantu, ya, supaya apabila kalian mendapatkan kesulitan juga akan ditolong atau dibantu oleh tetangga, imbal baliknya, ya. Lalu yang ketiga, menjenguk tetangga ketika sedang sakit. Anak-anak, menjenguk tetangga ketika sedang sakit itu tidak harus membawa buah tangan atau oleh-oleh. Tapi kalau kalian punya rezeki lebih, itu boleh saja, malah berterima kasih orangnya itu yang dijenguk. Tapi tidak membawa juga tidak apa-apa. Dijenguk, didoakan, semoga cepat sembuh. Ya, itu sudah hatinya senang. Berarti ada yang memperhatikan. Istilahnya itu ono sing ngindangi. Ada yang menjenguk. Ya, nanti kalau hatinya merasa gembira, senang, insya Allah penyakitnya juga akan hilang dari tubuh mereka. Ya, makanya apabila tetangga ada yang sakit, usahakan kalian menjenguknya. Coba kalian rasakan sendiri, seandainya kalian sakit, tidak ada yang menjenguk, tidak ada yang menanyai, gimana rasa hati kalian. Nah, seperti itu juga perasaan tetangga kalian apabila di saat dia terkena musibah, sakit apa ya, itu seperti itu juga. Anak-anak, selanjutnya aturan menjaga kebersihan di sekolah. Saya ulangi tadi ya, di sekolah ada jadwal piket, itu harus kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan. Ya, piketnya hari Selasa, wah aku bisanya hari Jumat, aku Jumat saja. Ya, tidak boleh begitu, karena sudah merupakan aturannya. Ya, kalau piket hari Senin ya dikerjakan hari Senin, kalau piket hari Jumat ya dikerjakan hari Jumat. Ya. Lalu yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak, sampah ini bisa membahayakan bagi kita. Contohnya saja, kalian tahu ada di televisi banjir-banjir itu kadang juga karena ulah manusia, anak-anak. Karena buang sampah sembarangan, akhirnya sampah itu tadi menutup saluran-saluran air, jadi airnya tidak bisa lancar, menyebabkan banjir. Makanya kita harus selalu membuang sampah pada tempatnya. Ya, jangan membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, di sekolah biasanya ada taman-taman ya, taman bunga, ada ditanami rumput-rumput, membuat sekolah itu menjadi asri, menjadi indah. Nah, itu kalian tidak boleh menginjak tanaman-tanaman itu. Dikasih nama ataupun tidak, tetap kalian tidak boleh bermain atau menginjak-injak di taman itu. Ya. Lalu yang keempat, tidak memetik bunga sembarangan. Ya, taman biasanya ada bunga-bunganya, ada mawar, ada melati, ada kamboja, ya. Kalian tidak boleh memetik sembarangan. Kecuali apabila ada tugas dari Bapak Ibu guru untuk
meneliti bunga, meneliti daun, itu baru kalian minta izin dulu, Pak, Bu, saya bolehkah mengambil bunga di taman? Kalau tidak gitu ya kalian membawa dari rumah. Mungkin seperti itu ya, apabila ada tugas dari Bapak Ibu guru untuk meneliti bunga ataupun daun. Ya, yang selanjutnya, tidak mencoret-coret dinding atau meja. Anak-anak, biasanya anak-anak kecil itu suka menggambar-gambar, tapi tidak tahu kalau menggambar itu seharusnya di buku gambar ya, tapi kadang itu untuk mengekspresikan keinginannya, dia mencoret-coret di dinding kelas atau di meja-meja. Itu perbuatan tercela anak-anak ya, tidak baik. Makanya kalian jangan semacam itu, tidak boleh semacam itu ya, tidak boleh mencoret-coret dinding atau meja ya. Jadi kalian sudah mendapatkan pembelajaran tentang aturan-aturan atau tata tertib yang harus dilakukan di sekolah ataupun di rumah. Makanya kalian harus menerapkan, walaupun di rumah, walaupun di sekolahan harus diterapkan. Kalau di rumah bekerja bakti tadi, lalu membantu ibu di rumah juga termasuk itu ya. Lalu seandainya ada tetangga harus selalu disapa ya, supaya tidak jadi anak yang sombong. Karena itu sombongnya nggak nyapa ya. Nah, selanjutnya tugas kalian di rumah adalah mengerjakan LKS halaman 65, 66, 86 dan 87, Romawi 1 dan 2. Ini dikerjakan di buku tugas kalian ya. Saya ulangi, kerjakan LKS halaman 65, 66, 86 dan 87, Romawi 1 dan 2, dikerjakan di buku tugas. Ingat, bukan di LKS melainkan di buku tugas kalian masing-masing ya. Nah, karena biasanya apabila dikerjakan di LKS kan dikumpulkan, tugas berikutnya kalian tidak bisa mengerjakan, makanya dikerjakan di buku tugas. Nah, sampai di sini saja pembelajaran dari Bu Wit. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan apabila dari luar ya, lalu jaga jarak, pakai masker apabila keluar rumah, dan jangan lupa anak-anak sholat 5 waktunya ya. Sholat merupakan tiang agama, jadi sholatnya jangan sampai bolong. Dah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.